Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 21 Mei 2025. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Sebelum sakit gigi, saya biasanya lebih dahulu datang ke dokter gigi untuk diperiksa, minimal sembari membersihkan karang-karang gigi. Karena kalau udah sakit gigi, ampun deh rasanya, gak bisa tidur, nyut-nyutan sampai kotak. Membersihkan karang gigi buat saya memang ngeri, karena dengar suara bornya yang menari-nari di dalam mulut. Itu rasanya mengerikan sekali, bikin merinding. Namun ketika karang gigi dibersihkan, rasanya enak. Mulut jadi nggak bau. Tidak bau mulut. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk hidup berbuah dalam Tuhan. Dan hidup yang berbuah adalah hidup yang mau dibersihkan. Kata dibersihkan dalam sabda Yesus dikatakan demikian. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Orang Israel mengerti sekali akan hal ini, bahwa untuk menghasilkan buah-buah anggur yang berlimpah dan baik, maka ranting-ranting perlu dikerat, dibersihkan, agar mengeluarkan cabang-cabang baru untuk dapat berbuah lebat. Mirip seperti pohon kopi. Dulu ketika saya menanam kopi di Papua, carang-carangnya, cabang-cabangnya itu juga harus dikerat, dibersihkan supaya menghasilkan carang-carang dan cabang-cabang yang baru, sehingga buah-buah kopi semakin banyak dan berlimpah. Proses untuk dikerat, dibersihkan merupakan proses yang tidak menyenangkan, proses yang menyakitkan. Namun cara ini ditempuh agar bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Saya kira demikian pula dalam hidup ini. Kita mengalami pergumulan, kita mengalami begitu banyak badai dalam hidup. Kita mengalami dalam hidup ini pergulatan.
Saya kira di balik pengalaman-pengalaman pergumulan, pengalaman-pengalaman pergulatan yang kita alami, terdapat pengalaman pemurnian. Pengalaman kita dikerat dan dibersihkan oleh Tuhan supaya kita mau tinggal bersamanya dan berbuah lebih banyak lagi. Saya bertanya-tanya, mengapa kata tinggal di dalam aku diterjemahkan dalam kata Inggris abide in me? Kenapa tidak menggunakan kata stay atau live in God? Ternyata kata abide memuat arti, abide artinya adalah menaati, memenuhi, dan menuruti. Maka kalau yang digunakan kata tinggal di dalam aku adalah abide in me, kita diajak untuk menaati kehendak Tuhan, memenuhi segala rancangan dan rencananya, dan mengikuti panggilannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya bermenung, gak penting lah berapa lama usia orang. Yang terpenting adalah apakah di usianya itu ia telah memberikan buah yang baik, buah yang lebat, buah yang manis rasanya dirasakan oleh keluarga, oleh siapapun. Saya mengajak kita, mari di tengah pergumulan apapun yang kita alami, di tengah pergulatan yang kita alami, jangan melupakan, itulah saat-saat di mana kita diajak untuk tinggal di dalam Tuhan. Pergulatan dan pergumulan kita menjadi saat-saat pemurnian. Kita dikerat, dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Tetap sabar apapun rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami. Tetap melakukan yang terbaik apapun yang saat ini berat, ringan perjuangan hidup kita. Kita mau tetap setia untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.